إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah. Ini ajib nih Tulungagung nih, khususnya di wilayah Al-Bahjah ini ya. Luar biasa. Majelis ta'limnya dipimpin langsung oleh Habib Muhammad As-Segaf As-Safi. Anda teringat Habib Hasan bin Ali As-Segaf As-Safi. Anda pernah ziarah ke makam datuk beliau ini di Sewun, di Habib Umar As-Safi. Makam datuk beliau ini di sampingnya di wilayah makbaronya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibus Simtid Durar, sahibul Maulid. Alhamdulillah ini karunia buat Tulungagung ini. Nasran Aziza, Tulung Agung, Tulung Agung, Nasran Aziza. Alhamdulillah. Al-Imam Wahab ibnu Munabbih beliau mengatakan, hudurul majlisil ilmi yukaffir sab'inal majlis min majalisil lagwi wal lahwi. Satu majelis ilmu yang kita hadiri dapat menggugurkan 70 majelis lalai yang pernah kita lakukan. Hadir, Allah gugurkan 70 majelis lalai, majelis yang sia-sia yang sering kita lakukan. Maka sebenarnya hadir dalam majelis ilmu ini satu anugerah, pilihan. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, suatu hari Nabi membuat majelis. Tiba-tiba dari belakang ada orang datang terus menerobos masuk ke tengah-tengah majelis, nyusup masuk. Kemudian orang kedua datang karena terlambat, malu-malu duduk di belakang. Ada orang yang ketiga lewat, lihat-lihat terus pergi. Nabi berkomentar mengenai 3 orang ini. Rasulullah SAW bersabda, yang tadi datang dari belakang terus menerobos masuk ke tengah majelis, dia telah menerobos masuk ke dalam rahmat. Adapun yang datang malu-malu duduk di belakang, Allah malu mengazab dia. Adapun yang tadi cuma lewat terus pergi, Allah juga tidak sudi dengan dia. Jadi kedudukan seseorang di sisi Allah tergantung ihtimam, perhatian dia terhadap majelis ilmu. Luar biasa. Ada program Ahad pagi. Tadi Habib Hasan bilang ada di Masjid Al-Ikhlas. Wah, ini padat sini. Alhamdulillah, Allah sibukkan kita dalam majelis ilmu. Seperti di Tarim. Di Tarim itu semua sudah padat. Habis Isya begini, nanti Selasa habis Asar Hadrah Basaudan. Oh, sudah padat semua itu. Kita tinggal pilih mau kemana. Nah, seandainya Tulungagung buat percontohan, itu semua 1 minggu. Ini luar biasa. Semoga Allah istiqomahkan. Ini materi, ini nggak tahu juga nih apa ini. Pokoknya tak ngomong aja ya, kalau nyambung ya alhamdulillah, kalau nggak nyambung ya disambung-sambungin sendiri. Nggak ngerti juga ini. Ana juga baru pertama kali datang ke Al-Bahjah. Baru pertama kali silaturahmi dengan teman-teman di Tulungagung ini. Alhamdulillah, saya sendiri sebenarnya penulis ya. Ana menulis buku berjudul Teknik Memanah di dalam Islam. Alhamdulillah diterbitkan oleh penerbit Arafah dan sudah tersebar di Indonesia, Malaysia.
Kemudian buku kedua judulnya Pusaka Ilmu Memanah di dalam Islam. Yang satu ana sadur dari kitab Al-Furusiyah Muhammadiyah karangan Al-Hafidh Ibn Qayyim Al-Jauzi. Sedangkan buku yang kedua itu terjemahan dari kitab Al-Idah Fir Rimayah karangan Al-Imam Muhammad bin Yusuf Al-Ikhbari. Jadi kalau berbicara mengenai fadilah, mending beli di Shopee aja, terutama ibu-ibu tuh pinter itu nyari-nyari itu. Itu di situ sudah lengkap. Ini ngobrol-ngobrol aja ini, santai, nggak ada ya paling singgung yang mungkin tidak saya singgung di buku yang saya tulis. Kita di akhir zaman ini berusaha menghidupkan sunnah. Sunnah banyak. Sunnah memelihara jenggot, sunnah imamah memakai surban. Kalau ibu-ibu sunnah memakai hijab, banyak sunnah ya. Banyak sekali. Namun ada perhatian kita yang khusus ketika sunnah itu mati. Maka di sini ada pahala khusus bagi yang menghidupkannya. Maka di dalam kitab Al-Mishkah Al-Masabih, Al-Imam At-Tibrizi meriwayatkan suatu hadis, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku dikala rusaknya umatku, maka dia mendapatkan pahala 100 mati syahid. Nah, banyak sunnah yang terlupakan. Nah, di antaranya sunnah memanah dan berkuda. Rasulullah SAW ketika menafsirkan ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah diri kalian berupa kekuatan. Apa itu kekuatan? Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Daud, beliau menafsirkan makna quwwah di sini, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Nabi mengulangnya 3 kali. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min al-qawi khairun minan mu'min ad-da'if. Seorang beriman yang kuat itu lebih baik daripada orang yang beriman yang lemah. Maka ketika terjadi Fathul Mekah, orang-orang Quraisy mengatakan ini orang-orang Yasrib. Madinah itu sebelum hijrah namanya kota Yasrib. Di sana terkenal kalau orang datang kena penyakit. Ya lihat nih, orang-orang Yasrib datang membawa penyakit. Maka Rasulullah SAW bersabda ketika sebelum Fathul Mekah itu, ketika umrah sebelum Fathul Mekah, Nabi perintahkan sahabat tawaf dalam keadaan lari, berlari. Agar apa? Agar orang-orang kafir Quraisy melihat ternyata orang Islam itu kuat. Menampakkan kekuatan umat Islam itu penting. Kalau orang Islam itu ya Allah, kesian, lemah, mengkrik-mengkrik, lemes, pucet. Coba badannya yang kuat, terlihat gagah. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu melewati musuhmu, pusungkan dadamu, pepet dia. Nah, artinya apa? Menampakkan kekuatan umat Islam itu penting. Sehingga tidak menjadi remeh di mata musuhnya. Di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Isa Al-Hanafi dalam kitabnya Nihayatus Sul wal Umniyah fi Ulumil Furusiyah, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, man ta'allama ar-ramyah a'tahu Allahu salasata asya'a fid dunya. Barang siapa yang belajar memanah, Allah akan berikan 3 perkara di dunia ini, di dunia. Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan al-izzatu fi a'yunin nas,
Allah akan berikan dia keagungan di mata manusia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan al-haibatu indal a'da. Allah akan berikan wibawa di mata musuh. Coba kalau orang beriman itu badannya tegap, tegar. Islam ini bukan agamanya orang penyakitan. Agama Islam ini agamanya orang-orang yang tegar, kuat. Ini yang kita sedang upayakan. Kemudian yang ketiga, Allah akan berikan as-sa'atu fir rizki, lapang rizkinya. Lapang rizkinya. Dulu ada tamu saya dari, saya nggak usah sebut ya. Ada tamu, badannya itu tinggi, tegap. Datang ke bed ana itu. Dia bilang, ini badan ana sepertinya tinggi besar dempal. Tapi urusan rumah tangga, wah saya ini bermasalah. Gitu. Saya urusan rumah tangga bermasalah. Hingga istri saya itu marah-marah gitu. Ya, gimana solusinya, Beb? Waduh. Kalau tanya kitab kuning, saya jawab. Tapi kalau yang begini nggak ngerti saya. Ke dokter aja kamu. Nggak bisa jawabnya gimana. Tapi kalau antum mau, itu ada hadis. Hadisnya hadis sahih. Rasulullah mengatakan, ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Jadi kalau kamu mau kuat, memanah aja. Karena Nabi sendiri mengatakan, sesungguhnya kekuatan itu berada di dalam memanah. Ya, yang saya pahami, mau kuat konsentrasinya, mau kuat mentalnya, termasuk kuat kejantanannya, coba aja memanah. Beneran dia beli busur anak panah, mana 40 hari. 40 hari, hari ke-40 datang ke bed. Farhan sekali, alhamdulillah, belum ada apa ini? Alhamdulillah sembuh saya. Alhamdulillah sembuh. Istri saya senyum terus, baik betul jadinya nih. Dalam hati saya cuma ngarang aja tuh. Tak serempet-serempet ke sana, ternyata ya bisa gitu loh. Karena memang sunnah Nabi itu solusi untuk segala hal. Maka dalam hati anak, alhamdulillah. Dan ada satu hal yang perlu menjadi bahan renungan kita sama-sama. Kita berada di satu zaman yang sekarang kita ini diuji, dan kita berada di zaman internet. Rasulullah SAW bersabda, "Allimu auladakum as-sibahata war-rimayah." Ajarkan anak kalian berenang dan memanah. Jika Rasulullah SAW bersabda, ajarkan anak kalian, berarti secara tidak langsung kita diperintahkan untuk membentuk satu generasi. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, "Addibu auladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyikum, wa hubbi ahlil bait, wa qiraatil Qur'an." Didiklah anakmu untuk mencintai Rasulullah, mencintai ahlul bait, keturunannya, keluarganya, wa qiraatil Qur'an, mencintai Quran, suka membaca Quran. Setiap ada kata-kata didiklah anak kalian, didiklah anak kalian dengan memanah. Artinya disuruh bentuk mental yang elit. Berarti ini orientasinya adalah pembentukan mental generasi. Nah, generasi kita sekarang, generasi HP. Anak-anak kita itu sudah tidak kenal dunia nyata. Yang nyata, di selfie dulu, baru nikmat, dimayakan akhirnya. Mau makan ini, foto dulu, baru dimakan. Belum enak yang nyata ini, kecuali dimayakan dulu. Anak kita sudah bukan manusia, setengah manusia menurut saya itu. Apalagi kalau sudah kena yang namanya game. Game itu adalah narkoba dalam bentuk lain. Dia ada unsur nagih, terus naik level. Karena dia tidak menemukan kenikmatan di dunia nyata. Maka alhamdulillah, ketika saya anak sama Habib Nizam ini
mensosialisasikan memanah berkuda di pondok-pondok pesantren, di masyarakat. Kemudian anak-anak mereka yang kecil-kecil itu memalisisikan memanah. Kemarin anak ketemu dengan Habib Taufik bin Abdul Qadir Segaf. Kita ngobrol. Anak cerita, santri itu disuruh bangun dengan susah. Ngantuk. Wah, ini peredaran darahnya nggak nyampe ke otak. Disuruh aja berkuda itu. Disuruh bangun tidur itu sudah meriksa busur dia. Sudah narik-narik anak panah. Alhamdulillah positif. Badannya kuat, mentalnya terbentuk. Dan memanah ini ibadah. Memanah ini ibadah. Suatu hari ketika itu ada seorang sahabat melapor kepada Nabi, wahai Rasulullah SAW. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hafiz Imam As-Sakhawi, muridnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di dalam kitabnya Al-Qaulut Tam fi Fadailir Ramyi bis-Siham, keutamaan memanah. Suatu hari Nabi dilapor, ya Rasulullah SAW, qad hadaratis shalah, ini waktu sholat sudah datang, wahum yatanadalun, itu mereka masih lomba memanah itu. Ini sudah masuk waktu sholat. Apa jawaban Nabi? Hum fis shalah, mereka sedang sholat itu. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, seandainya memanah ini tidak punya fadilah, kecuali Nabi pernah menyamakan memanah ini dengan sholat, sudah cukup itu sebagai fadilah memanah. Khusyuk itu susah. Dan ana lihat, guru memanah ana, itu waktu memanahnya itu justru ketika mau sholat, mau jadi imam. Memanah dulu, baru jadi imam. Ana bilang, kenapa ya? Ana nggak berani tanya. Oh, ternyata ketika memanah itu kefokusan ketika kita menembak itu nanti terbawa untuk menghilangkan was-was ketika hendak takbir. Menghilangkan was-was. Banyak sekali fadilah. Lah anak-anak kita ini ada yang tanya, Beb, bagaimana sih ini anak-anak kita ini kecanduan HP? Ada nggak? Gimana? Ya dilarang. Ada ustadz sebagian sana dilarang. Dalam hati saya percuma dilarang, karena orang tuanya sendiri maniak HP. Ya. Jadi seorang anak itu pendidikannya apa yang dia lihat. Makanya jangan bertengkar di depan anak, karena rekaman pertengkaran orang tua itu tersimpan di kepalanya dan dipraktek ketika dia jadi orang tua nanti. Begini cara ibu saya menghadapi suaminya dulu. Nanti anak perempuannya begitu. Bapaknya juga begitu nanti ketika anak laki-laki, oh ibu saya tadi sama. Nah, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala datang benda-benda yang aneh-aneh di akhir zaman. Dan ini sudah diisyarahkan dalam hadis. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Seluruh rijal hadis ini siqat, terpercaya. Dalam suatu hadis riwayat Imam Baihaqi yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, suatu hari ada seorang pengembala kambing datang. Dia bercerita. Jadi tengah gembala kambing, kambingnya diterkam serigala. Akhirnya antara dia dengan serigala ini rebutan kambing. Rebutan. Ketika kambingnya lepas, berhasil dia ambil dari cengkraman serigala, serigalanya ngomong, mengapa engkau mengambil rizki yang Allah giring untuk saya? Maka dia mengatakan, wah ajib, ada binatang ngomong bahasa manusia. Dibalas ini sama serigala. Ada yang lebih ajib, Rasulullah di Madinah membawa berita dari langit. Maka langsung dia giring kambingnya ke Madinah. Kemudian dia cerita kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, ceritakan ke sahabat, as-salatul jamiah. Jadi dulu kalau ngumpulkan orang menyebut salatul jamiah, sahabat kumpul, cerita kata Nabi, cerita. Disuruh cerita. Maka orang itu cerita pengalaman obrolan dia dengan serigala. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak akan datang hari kiamat kecuali binatang buas bisa berbicara dengan manusia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,
tidak akan terjadi hari kiamat sebelum pegangan cemeti seorang laki-laki bisa bicara dengan dia. Tidak akan datang hari kiamat sebelum tali sendal seseorang bisa berbicara dengan dia. Tidak datang hari kiamat sebelum paha seseorang bisa menceritakan apa yang dilakukan oleh keluarganya ketika dia pergi. 1400 tahun umur hadis ini, rata-rata ulama yang menafsirkan hadis ini selalu penafsirannya innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu toh. Allah Maha Kuasa menjadikan pegangan cemeti, tali sendal, paha seseorang bisa berbicara. Tapi sebagian ulama mutakhirin seperti dalam kitab Nihayatul Alam yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Al-Arifi, itu ditafsir pegangan cemeti itu HP. Pegangan cemeti itu bisa berbicara dengan manusia. Nah, adapun cemetinya itu adalah kiasan yang bermakna ya bentuk sinyalnya itu. Nah, ini tali sendalnya. Itu yang putih itu. Nah, itu headset itu. Tali sendal seseorang bisa berbicara dengan dia. Tidaklah datang hari kiamat kecuali paha seseorang bisa menceritakan apa yang dilakukan oleh anak istrinya, keluarganya ketika dia bepergian. Kamera, CCTV. Sebagian ulama mutakhirin menafsirkan hadis ini dengan pendekatan yang ada sekarang. Ulama terdahulu cukup innallaha ala kulli syai'in qadir, titik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Huzaifah ibnul Yaman, satakunu fitanun ka qita'il laili muslim. Akan datang satu fitnah yang fitnahnya itu melingkupi gelapnya malam, seperti potongan malam, maksudnya seperti datangnya malam. Ana mau tanya sama antum semua, kalau malam sudah tiba, ada nggak yang bisa menghindar dari gelapnya malam? Mau ke timur ya kalau malam ya malam. Saya mau ke Surabaya biar ketemu siang. Enggak, kalau ini waktunya malam di Surabaya juga malam. Akan datang di akhir zaman, fitnah itu seperti malam. Artinya nggak bisa menghindar. Kata Syekh Abdurrahman Al-Arifi, beliau mengatakan fitnah seperti gelapnya malam di akhir zaman itu adalah fitnah sinyal. Mau lari kemana, mesti ada sinyal. Ketika ada sinyal, di situ kita berpotensi maksiat kepada Allah. Berpotensi. Tujuannya kita itu taqarrub, zikir, supaya hubungan kita dengan manusia itu terputus. Dulu ya, orang itu sebelum ada HP, mentok punya masalah, kemana? Ke masjid. Doa nangis santri, kalau kiriman lama, mojok dia di masjid. Ya Allah, segerakan ya Allah. Dulu Anda mondok begitu. Tapi sekarang nggak ada doa karena bisa di WA, nggak tembus WA ada Facebooknya, nggak tembus Facebook, Instagram ibu aktif paling. Jadi nggak akan nyerah, terus mencari jalan melalui makhluk. Tujuannya ibadah itu mempersempit jalan kita untuk mengharap kepada makhluk. Lah ini fitnah. Berarti kalau begitu nggak usah punya HP, jangan. Punya, tapi kita harus tahu. Ini bukan hal yang positif. Andainya HP, teknologi itu baik, Allah akan berikan itu baik untuk agama kita. Allah Subhanahu wa taala akan datangkan di zamannya Khulafaur Rasyidin. Maka ketika ghanimah Persia setelah penaklukan Qadisiyah, itu ghanimah dari Persia dibawa ke Madinah. Sahabat gembira, itu bajunya Raja Persia itu gantung. Itu karpetnya Persia itu disulam dengan benang emas, di pinggirnya manik-manik yang terbuat dari permata. Itu sampai di Madinah digunting-gunting, Sayyidina Ali dapat pojokan digunting, Sayyidina Ali jual 200.000 dirham. Berapa itu? 200.000 dirham? Banyak lah ya, intinya banyak. Ketika itu Sayyidina Umar menangis. Maka para sahabat mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, mengapa engkau menangis? Lihat, ghanimah melimpah datang ke Madinah, numpuk.
Ini waktunya bergembira, Allah berikan kita kemenangan. Sayyidina Umar menangis. Apa jawaban beliau? Seandainya barang-barang ini baik, Allah akan datangkan di zaman orang yang lebih mulia dari saya, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Kok datang di zaman saya harta melimpah seperti ini? Ini ujian. Jadi pada dasarnya kemajuan teknologi itu, seandainya ini positif untuk agama kita, Allah akan beri di zamannya para sahabat. Kita harus sadar, ini ujian. Ini ujian. Berarti kita harus pagar. Harus pagar. Terus bagaimana cara kita mengantisipasi ini? Kita buat anak-anak kita memanah. Hingga dia mengenal kenikmatan serunya dunia nyata. Kita ajarkan mereka Quran, berenang, olahraga, berkuda. Ya. Sekarang ini orangnya ngewan cupang atau ikan cupang. Oh itu ajib, gagah, ya, gagah. Dan orang itu kalau pinter berkuda, pinter memanah, ada senjata yang dia kuasai, itu nyahwati. Paham nyahwati? Maksudnya gitu loh. Perempuan itu mestinya seneng kan dengan laki-laki yang maskulin gitu, gagah, tegap gitu. Bukan terus yang ya putih, terus bibirnya merah, matanya sayu. Lah kayak artis Korea itu kan gemesin gitu ini namanya gagah jelita. Nah itu yang menjadi idola pemuda sekarang. Coba kalau calon menantunya, mana calon menantu saya datang naik kuda pakai jubah keserupan kayak Pangeran Diponegoro. Wah, yang tadinya mau nggak jadi kan jadi itu, gagah sekali gitu. Menjadi laki-laki di depan laki-laki itu gampang, tapi menjadi laki-laki di depan wanita itu susah. Gagah. Jadi simbolnya laki-laki itu adalah akalnya dan fisiknya. Maka harus kuat. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam itu dari Mesir ke Madian, kemudian beliau berada di bawah pohon. Kemudian beliau menyaksikan ada kumpulan orang ngambil air di sumur. Sementara di sana ada dua wanita yang nggak mau berbaur dengan orang-orang ngambil air itu. Maka Nabi Musa hampiri, kenapa kamu nggak ngambil air? Kami wanita, kami nggak mau berdesak-desakan dengan laki-laki. Tapi setelah orang-orang itu bubar, itu mulut sumur ditutup pakai batu yang diangkat oleh 40 orang. Oh, karena alasan itu kalian itu nggak mau berdesakan lagi? Iya. Bapak kami sudah tua, namanya Syuaib, Nabi Syuaib. Kami nggak mau. Nah, setiap kami mau ngambil air itu sudah ditutup. Maka oleh Nabi Musa itu diangkat batunya sendiri. 40 orang diangkat sendiri. Kemudian setelah diangkat, diisi airnya, diberikan. Kemudian Nabi Musa kembali ke bawah pohon, duduk. Terasing, melarikan diri dari Mesir. Menghindari Fir'aun. Tiba-tiba datang wanita tadi yang diceritakan dalam Al-Quran, faja'at ihdahuma tamsi ala istihya. Salah satu dari keduanya datang dengan malu-malu. Dari simbol wanita itu adalah rasa malunya. Maka ada tembang Jawa niku nek wong wadon wis ilang wirange, ya. Tembang katanya itu punyanya Suram. Karena bahasa Sunan itu bahasa Kawi. Yang nulis bahasa Kawi justru orang Belanda. Jadi kuliah S1 bahasa Jawa masih di Jawa, S2 harus ke Belanda. Karena saking lamanya dijajah 350 tahun, yang menguasai sastra bahasa Jawa itu justru orang Belanda. Yang menyusun kamus bahasa Belanda itu seorang pastor Belanda namanya Z. Mulder. Itu yang menguasai bahasa Jawa justru orang Belanda. Menurut saya itu bukan bahasa Sunan ya. Itu sastranya Ronggo Arsito atau dikenal dengan Bagus Burhan. Ya, seorang pujangga Mataram. Di situ
nek wong wadon wis ilang wirange. Ya. Nanti akan datang zaman yang mana wanita itu hilang rasa malunya. Karena apa? Agamanya wanita itu satu saja, punya rasa malu, udah gitu aja. Nek apa? Kali hilang kedunge, bener ya? Nek wali hilang kedunge, sudah ndak ada kali yang dalam, semua jadi proyek. Wong lanang hilang wibawone, pasar hilang kumandange, pasar hilang gaungnya. Jadi dulu pasar itu kalau di sana sedang sampai masuk desa, suara pasar. Suara pasar. Kalau saya yang nafsiri, karena saya guru hadis bab fitan, namanya pasar hilang suara itu ya pasar online, kan bunyinya cuma tik 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 kayak gitu. Itu betul-betul hilang kumandang itu. Sudah nggak ada suara, senyap, transaksi, deal. Dah. Itu pasar hilang kumandang. Inilah zamannya yang dikatakan oleh Ronggo Warsito itu. Nah, fajat ihdahuma tamsil istihya. Apa kata perempuan ini? Inna abi yad'uka liyujziyaka ajra ma saqaita lana. Ayahku ingin membalas perbuatan baikmu karena engkau telah memberikan minum untuk ternak kami. Datang Nabi Musa menemui Nabi Syuaib. Menemui Nabi Syuaib. Biasanya perempuan itu kalau seneng, biasanya nyuruh biasanya. Ya abatis ta'jirhu. Wahai ayah, pekerjakan aja dia di sini. Gitu. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Orang yang kau akan pekerjakan ini betul-betul kuat dan bisa dipercaya. Maka Nabi Syuaib tanya, dari mana kamu tahu dia qawiyul amin? Itu batu penutup sumur diangkat 40 orang, diangkat sendiri sama dia. Qawi. Amin, kamu tahu dari mana? Dia nggak mau jalan di belakang. Dia bilang, kalian berdua jangan berjalan di depan saya, karena saya melihat lekak-lekuk tubuh kamu. Terus saya di depan. Loh, bagaimana saya nunjuk jalan? Lempar batu saja. Kalau belok kiri lempar batu, nanti saya tak ke kiri, kalau belok kanan. Nah, ini betul-betul bisa dipercaya, amanah. Jadi simbolnya laki-laki yang menarik itu qawiyul amin. Badannya kuat dan dia setia, bisa kuat menjaga harga dirinya. Jadi disinilah kita ingin membentuk generasi laki-laki yang sehat, kuat, ya. Bukan yang la ilaha illallah dibilang perempuan juga nggak bisa, dibilang laki-laki koyo ayu, no. Ya orang sekarang tuh begitu, karena idolanya orang setengah perempuan begitu. Orang aneh zaman sekarang ini. Nah, maka dengan adanya olahraga sunnah ini, kita install ini generasi kita ini hingga menjadi suatu generasi yang kuat. Generasi yang kuat. Saya tutup pembahasan saya ini, ya, tutup dengan ada satu riwayat dalam satu hadis riwayat Muslim, bahwasanya nanti di akhir zaman, semua hadis-hadis tentang pertempuran Imam Mahdi itu menyebutkan kata-kata pedang, tombak, panah, kuda. Dalam satu riwayat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Mahdi mengirimkan 10 fawaris, 10 penunggang kuda untuk mendeteksi di mana keberadaan Dajjal. Jadi Dajjal itu muncul tidak serta-merta langsung duk nongol kayak hujan turun. Dajjal itu sebelum muncul dia sudah mengirimkan tim suksesnya. Tim sukses, punya tim sukses. Tim suksesnya Dajjal ya teknologi yang sedang ada di kantong-kantong kita sekarang ini. Artinya apa? Ketika muncul teknologi terbaru kita ikuti, ada mode pakaian yang terbaru kita ikuti, ada aplikasi yang menakjubkan kita ikuti. Dajjal itu teknologinya nggak terima aplikasi. Ya sama amdiri, hei langit hujan, ya ardu,
Ukhruji kunuzaki, hai bumi, keluarkan pembenaranmu. Keluar semua emas dan perak itu. Di dalam kitab Al-Isya'ah fi Asratis Sa'ah, karangan Sayyid Muhammad bin Rasul Al-Barzanji, belum banyak menyeriwayatkan riwayat-riwayat, itu Dajjal itu bawa gunung sup, gunung bubur sarit, gunung makanan yang orang gak mau ikut, dia mesti lapar. Bagaimana makanannya orang beriman? Zikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar, gelegean. Kalau belum zikir kita bisa mengenyangkan perut kita, nggak usah mimpi ketemu Dajjal, mending mati sekarang aja, cari aman. Iya, karena di dalam satu asar hadis, yang selamat dari fitnah Dajjal hanya 12.000 laki-laki, 8.000 wanita. Dalam satu asar hadis. Jarang yang selamat. Jarang sekali yang selamat. Maka sebelum datang peristiwa itu, maka Dajjal ini kirim, ya kira-kira beginilah. Nggak mungkin Dajjal tanya, ada yang datang ke permisi, ini nggak lama lagi Dajjal mau keluar, ikut Dajjal apa enggak? Enggak, jelas enggak ikut. Tapi ketika ujiannya itu berupa teknologi, Dajjal itu sudah bisa mensensus. Oh, ini baru keluar HP Apple sekian, ini sudah ngikut, berarti ini kira-kira nih yang ngikut saya. Karena saya akan bisa menunjukkan yang lebih hebat dari itu. Jadi dengan teknologi yang terus melonjak, menggiurkan, diiming-iming, murah, menyediakan fitur ini, kita disinus. Maka waspada, kita harus waspada. Kita berada di zaman ujung. Dan hadis-hadis mengenai tentang kedatangan Al-Mahdi Al-Muntazar, itu semua menyebutkan tentang pasukan beliau menggantungkan pedangnya di pohon zaitun. Nabi Isa membunuh Dajjal dengan khirbah, dengan tombak. Artinya semua teknologi yang kita kenal sekarang ini hilang semua. HP ini, satelit hilang nih, motor nih hilang semua menjelang akhir zaman. Nah, hilangnya tuh bagaimana? Ini ada 3 pendapat ulama. Pendapat pertama, pendapatnya Amin Jamaluddin pasca sarjana Kairo. Dia menganalisa hilangnya era teknologi ini lenyap tiba-tiba itu karena sebelum datang Al-Mahdi akan terjadi pertempuran besar, diistilahkan dengan perang Armageddon. Tapi ditolak oleh para ulama teori ini karena Armageddon itu sendiri adalah istilah ahlul kitab yang digemborkan dalam kitab Talmud dan lain sebagainya. Dan itu juga mengenai prediksinya Nostradamus, seorang dukun Yahudi, itu mengenai masalah akan terjadi pertempuran perang dunia ketiga sebelum Al-Mahdi muncul. Wallahu ta'ala alam. Tapi ini banyak dikritik oleh para ulama. Teori yang kedua, yaitu teori akan terjadi krisis global. Krisis global apa? Semua pabrik aktif, tapi uang tidak ada. Karena semuanya angka digital. Yang kalau sudah rusak sistem, lenyap uang antum itu semua. Maka tidak ada yang bisa digaji. Karena sistemnya digital. Maka akan terjadi krisis global. Semua pakai chip, semua pakai ya, semua hilang. Gitu aja. Udah nggak usah jauh-jauh, M-banking error, udah nggak bisa belanja. Betul nggak? Selesai. Jadi uang antum itu adalah uang yang di saku, itu baru enak tuh. Tapi kalau masih itu terjadi krisis global. Nah berarti kalau hilangnya teknologi itu dengan terjadi krisis global, berarti masih lama tuh, bisa diperkirakan. Nah teori yang ketiga adalah teorinya Syekh Ahmad Al-Mubayyad yang menulis kitab Al-Mawsu'ah fi Asratis Sa'ah. Beliau orang Palestina. Beliau di situ mengungkapkan teori yang lebih dekat dengan nas hadis, akan datang satu serpihan dari langit yang dia itu sebenarnya logam yang mengandung, yang menyimpan kekuatan magnet besar. Dan NASA Inggris itu sudah meneliti ada komet yang dia bukan batu, meteorit logam dan menyimpan magnet kuat. Yang kalau jatuh ke bumi, maka seluruh logam di bumi terinduksi dengan kekuatan magnet ini. Pernah punya CD? Nanti kalau kita beli CD, di situ ada tulisan,
jangan meletakkan magnet di atasnya. Karena apa? Magnet kalau diletakkan di atas CD, pendataan hilang langsung, rusak datanya. Komputer itu taruh magnet di atas, rusak. Gimana kalau meteor sebesar itu datang ke bumi, punya kekuatan magnet, maka semua sistem internet ini terinduksi semua, rusak sistem. Habis. Ini teorinya Syekh Ahmad Al-Mubayyad. Nah, inilah pemicu yang dikatakan ad-dukhan. Jadi dukhan yang akan datang itu bidukhanin mubin yang disebut dalam Al-Quran, yaitu dengan ada benturan dari serpihan dari langit jatuh ke bumi, di situ lumpuh kemungkinan jatuh, bisa saja. Kan begitu. Nggak nunggu bertahun-tahun kalau itu. Nggak nunggu surutnya ekonomi. Besok ini habis ngomong selesai nih. Nah, maka akan terjadi pergantian pola hidup. Ya. Era yang kita lihat, era globalisasi, berubah peradaban, kembali ke zaman kuda, pakai pedang, pakai tombak, pakai panah lagi. Maka dengan adanya memanah, berkuda, dengan kita hidup mujahadah, sering berpuasa, amalkan rotib, kita latih dengan puasa Senin Kemis, hingga untuk kita menghadapi keadaan akhir zaman, yang ini kita ini sedang diuji, kena virus corona saja ini sudah tumbang semua itu. Tumbang ekonomi orang. Yang Masya Allah, sedih lah ngelihatnya itu. Sedih sekali. Jatuh ekonomi ini, tutup, bangkrut ini. Coba lihat orang-orang yang ahli zikir. Ya. Di lockdown, alhamdulillah berarti zikirnya nambah ini. Nggak ada masalah. Yang memberi rezeki Allah. Ini adalah ujian kecil dibandingkan nanti jika Dajjal muncul. Nggak ada apa-apanya ini. Kita diuji dengan makhluk yang nggak kelihatan, gitu ya, udah goyang, ya. Goyang pemikirannya, goyang ketakutan segala macam. Inilah keadaan imannya umat. Maka pesan saya kepada jamaah Ahad pagi, jangan tinggalkan sahabat Anda ini, al-akh fillah, Habib Hasan Segaf. Jangan tinggalkan Abah Huda. Terus hadir majelis ilmu. Karena apa? Di dalam suatu hadis, saya tutup dengan suatu hadis dalam riwayat Imam An-Nasai. Rasulullah SAW bersabda, "Satakunu fitanun kaqita'il laili muslim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, illa man ajarahu Allahu bil ilmi." Akan datang fitnah di akhir zaman. Satakunu fitanun kaqita'il fi akhir zaman kaqita'il laili muslim. Satakunu fitanun kaqita'il laili muslim. Akan datang fitnah fi akhir zaman, di akhir zaman, seperti gelap gulitanya malam. Yang mana yusbihur rajulu mu'minan, pagi beriman, wa yumsi kafiran, sorenya sudah kafir. Jadi ujiannya bukan maksiat, bukan minum, bukan sekedar itu, tapi iman. Kalau seandainya pagi dia beriman, sore kafir, dan dia mati di sore itu, berarti kekal di neraka selama-lamanya. Namun sabda Nabi, ada satu golongan yang mereka akan selamat. Illa man, kecuali orang ajarahullahu bil ilmi, Allah jaga mereka dengan ilmu. Dalam riwayat Imam Ahmad, majelis taklim Allah hidupkan dalam ilmu. Yang penting masih senang ngaji, insya Allah kita akan selamat dari fitnah akhir zaman. Maka jangan surut, harus istiqomah. Kalau sampai Alpa nih hadir ngaji begini, disikat, digilas dengan fitnah akhir zaman. Tidak percaya? Ya, jangan coba-coba. Jangan coba-coba, ngeri. Keadaan zaman mengerikan. Dan ini kita tidak pungkiri. Tidak bisa kita tolak. Jaga majelis ilmu, jaga majelis ilmu, jaga majelis ilmu, jaga majelis ilmu.